Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Cerimis Cerita Misteri. Saya mendoakan agar kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan selalu. Sebelum saya lanjutkan ke cerita, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar semakin berkembang dan saya juga semangat memberikan cerita-cerita misteri untuk kalian semua. Oke, yuk kita mulai ceritanya. Kabin kayu tua itu berderak tertiup angin malam yang membawa hawa dingin pegunungan. Arya menyalakan kompor portable, mencoba menghangatkan tangan yang sudah mulai kaku. Di depannya, laptop menyala, menampilkan draft tulisannya tentang mitos-mitos lokal Indonesia. Tujuan dia ke desa Lembah Kelam ini jelas, mengangkat cerita-cerita rakyat yang dianggapnya sebagai produk imajinasi yang menarik, untuk dibukukan dan dibawa ke khalayak modern. Jadi, kata Pak Lurah, larangan utama di sini cuma satu, jangan bersiul setelah maghrib. Tanya Arya pada Bima, pemuda lokal yang ditugasi membantunya. Bima yang sedang memeriksa jendela mengangguk serius. Matanya sesekali melirik ke gelapnya hutan di luar. Iya mas, bukan cuma di dalam rumah, di mana saja. Di hutan, di jalan, bahkan di dalam kamar mandi sekalipun, pantang. Lalu apa konsekuensinya? Datang harimau, roh jahat? Tanya Arya nada skeptisme tak tersembunyi. Dia datang, bisik Bima, suaranya tiba-tiba menjadi rendah. Kami menyebutnya sang pencari, entah asalnya dari mana, tapi sejak dulu setiap ada siulan di malam hari, dia akan muncul. Dan dia tidak datang sendirian, dia membawa yang lain. Membawa yang lain, seperti apa? Yang mati mas, jawab Bima pendek. Orang-orang yang pernah hilang, yang belum ditemukan jenazahnya, atau yang meninggal dengan penyesalan menganga. Sang pencari menarik mereka keluar dari batas antara dunia, mengikuti siulan itu. Dan mereka ingin pulang, tapi bukan ke alam mereka, melangit atau membumi. Mereka ingin pulang ke rumah mereka dulu, menemui keluarga mereka, dalam wujud yang sudah tidak lagi manusia. Dan ada buktinya, pernah ada yang melihat. Bima menggeleng, tapi wajahnya pucat. Yang melihat langsung biasanya ikut hilang, tapi kami pernah menemukan jejak. Sepatu bocah yang hilang 2 tahun lalu tergantung di dahan pohon tinggi, atau perhiasan nenek Mina yang dikuburkan bersamanya tiba-tiba ada di depan pintu rumah anaknya, basah kuyup seperti baru diambil dari kuburan yang becek. Itu pertanda sang pencari dan rombongannya lewat. Arya menghela nafas. Ini persis jebahan yang dia cari, warna lokal yang kental, dramatis dan penuh misteri. Tapi di lubuk hatinya dia tak percaya sedikit pun. Baginya, ini adalah ketakutan irasional yang dipelihara oleh isolasi dan kegelapan. Malam pertama dan kedua berlalu tanpa kejadian. Arya sibuk mewawancarai tetua desa, mendengar variasi cerita yang sama. Semua mengarah pada larangan mutlak, jangan bersiul di malam hari. Semakin dia mendengar, semakin gatal jarinya. Sebuah ide gila muncul. Bagaimana jika dia membuktikan sendiri bahwa itu semua omong kosong? Bagaimana jika dia menulis pengalaman first hand sebagai orang yang melanggar tabu dan tetap hidup tanpa apa-apa? Itu akan menjadi bom dalam bukunya. Malam ketiga, niat itu memuncak. Bima sudah pulang ke rumahnya di ujung desa. Kabin itu sepi, hanya diterangi lampu temaram dan laptopnya. Angin berdesir lebih kencang, merangsek melalui celah-celah kayu, menghasilkan suara mirip siulan nada tinggi. Ini hanya angin, gumam Arya memberanikan diri. Jika angin bersiul setiap malam dan tidak terjadi apa-apa, kenapa saya tidak boleh? Dengan jantung berdebar-debar, yang dia anggap sebagai adrenalin bukan ketakutan, dia berdiri di depan jendela yang menghadap ke hutan. Kegelapan di luar begitu pekat, seperti kain beludru hitam yang menelan segala bentuk. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengerucutkan bibirnya. Fiu. Siulan pendek, nada tunggal, melengking di keheningan malam. Suaranya seperti dihisap oleh kegelapan. Tak ada yang terjadi. Arya merasa lega sekaligus kecewa. Dia bersiul lagi, kali ini dengan melodi sederhana lagu pop yang dia sukai. Fiu fiu fiu, fiu fiu fiu. Selesai, sepi, hanya angin yang tetap menderu. Arya terkekeh. Lihat, tak ada apa-apa, semua hanya... Dia terhenti. Dari jauhan, jauh di dalam hutan, sebuah suara membalas. Fiu. Suaranya persis sama dengan siulan nada tunggal pertamanya, tapi lebih panjang, lebih dalam, seperti berasal dari paru-paru yang besar dan berlobang. Arya membeku. Kebetulan, pastilah, angin yang berpusar di antara daun-daun. Dia memberanikan diri, bersiul lagi, 2 nada. Fiu fiu. Beberapa detik berlalu, lalu dari jarak yang terasa lebih dekat,
Fiu-fiu. Persis, nada dan intervalnya sama persis. Dingin yang bukan berasal dari udara mulai menjalar dari tulang belakang Arya. Pikiran rasionalnya berteriak, gema atau mungkin burung hantu menirukan suara, tapi hati kecilnya bergetar ketakutan. Dia mematikan lampu kabinnya, mencoba menyatu dengan kegelapan. Matanya menatap tajam ke arah hutan. Malam itu bulan tertutup awan, hanya cahaya remang-remang dari bintang yang menyinari pucuk pohon. Lalu, dia melihatnya. Sebentuk bayangan, lebih gelap dari kegelapan sekelilingnya, bergerak di antara pepohonan. Tingginya tidak wajar, kurus dan seperti terputar-putar dengan cara yang tidak alami. Arya menahan nafas. Itu hanya ilusi, katanya pada diri sendiri. Tiba-tiba, siulan terdengar lagi. Bukan dari dirinya dan bukan dari sosok itu. Siulan itu berasal dari arah yang berbeda, di sebelah kiri. Suaranya pecah, parau, seperti siulan yang dikeluarkan melalui bibir yang sudah membusuk. Mendengar itu, sebentuk kecil merangkak, muncul dari semak-semak. Bentuk itu seperti anak kecil tapi bergerak dengan keempat anggota tubuhnya. Kepalanya terkulai anah jatuhnya. Arya menjerit kecil. Dia mundur dari jendela, jatuh terduduk. Dari laptopnya yang masih menyala, audio recorder yang dia tinggalkan secara tidak sengaja menangkap suara-suara di luar. Bukan hanya satu atau dua suara, tapi banyak suara. Suara gesekan kaki di tanah, suara tarikan nafas berat yang berdecit, dan siulan-siulan kecil yang saling bersahutan, membentuk melodi yang sumbang dan mengerikan. Mereka berkumpul. Sosok tinggi itu, sang pencari, sekarang berdiri di tepi hutan, tepat di depan kabin. Wajahnya tidak bisa dilihat, tapi Arya bisa merasakan sorotannya, seperti dua titik kegelapan yang menenggelamkan cahaya di sekitarnya. Dari balik punggungnya yang panjang, bentuk-bentuk lain merayap keluar. Ada yang berjalan terhiung-hiung, ada yang merangkak, ada yang seperti terputus di bagian tengah, menyemburkan tanah. Semuanya samar-samar, seperti bayangan yang dipadatkan. Tapi Arya bisa melihat detail yang membuat darahnya beku. Pakaian compang-camping yang dikenali sebagai pakaian desa, wajah-wajah pucat dengan mata kosong, dan pada beberapa, luka menganga yang seharusnya mematikan. Mereka adalah yang lain, orang-orang hilang yang dibawa sang pencari. Sang pencari mengangkat tangannya, atau sesuatu yang mirip tangan, ke arah kabin, dan dia bersiul. Bukan menirukan, melainkan sebuah panggilan. Melodinya aneh, indah namun menyakitkan telinga, penuh dengan nada-nada yang seharusnya tidak bisa dihasilkan oleh pita suara manusia. Mendengar itu, rombongan bayangan itu mengangkat kepala, lalu dengan satu gerakan serentak, mereka mulai berjalan menuju kabin. Arya panik, dia mengunci semua pintu dan jendela, menarik semua tirai, tapi suara itu menembus dinding kayu. Suara gesekan, ketukan lembut, dan yang paling menyeramkan, siulan-siulan kecil yang saling bersahutan, membentuk melodi yang sumbang dan mengerikan. Fiu-fiu. Dari bawah pintu, sesuatu merembes masuk. Bukan cahaya, tapi kegelapan yang lebih betam. Seperti asap tebal yang membentuk tangan-tangan kecil yang meraih ke arahnya. Arya berteriak, memukul-mukul dinding kabinnya, berharap ada yang mendengar. Tapi desa itu jauh. Satu-satunya tetangga adalah Bima, yang tinggal ratusan meter lagi. Tiba-tiba, ketukan di jendela. Bukan ketukan sembarangan, berirama. Tap, 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 seperti kode. Arya memberanikan diri, mengintip dari celah tirai. Di luar, berdiri seorang wanita dengan baju daster biru lusuh, wajahnya pucat basah, rambutnya menutupi sebagian mata. Wanita itu tersenyum, tapi senyumannya terlalu lebar, menunjukkan gusi hitam. Wanita itu mengetuk lagi, lalu menempelkan boneka kain itu ke kaca. Mulut boneka itu, dengan jahitan kasar, seolah-olah bersiul. Arya mengenali wanita itu dari foto di rumah salah satu tetangga. Itu Ibu Sari, yang hilang 3 tahun saat mencuci di sungai. Jenazahnya tidak pernah ditemukan. Pulang. Suara itu bukan dari luar, tapi langsung di dalam kepalanya, berbisik seperti angin. Aku ingin pulang. Anakku menangis. Kabin itu menjadi dingin membeku. Warna seolah-olah mengering dari segala benda. Arya bisa melihat nafasnya sendiri membentuk kabut putih. Suara siulan sang pencari semakin keras, menguasai seluruh ruang, memanggil lebih banyak lagi. Di sudut ruangan, sebuah bayangan membentuk diri menjadi seorang lelaki tua dengan leher miring aneh. Di dekat kompor, seorang anak lelaki dengan wajah setengah hancur bersila menatap kosong ke arahnya. Mereka tidak menyerang, mereka hanya ada di sana, memenuhi ruangan, membawa serta aroma tanah basah, kuburan, dan kenangan yang membusuk. Arya akhirnya paham, sang pencari tidak ingin menyakiti Arya. Dia hanya mencari siulan dan membawa serta mereka yang tersesat di antara dunia. Dengan bersiul, Arya telah membuka pintu dan sekarang mereka ingin masuk, ingin merasakan kembali kehangatan dunia yang hidup, meskipun hanya sebentar. Tapi keberadaan mereka sendiri adalah kutukan.
Dingin yang mereka bawa bukanlah suhu biasa, melainkan hawa kematian yang menyedot kehidupan. Tanaman di pot kecil di dekat jendela layu dan menghitam dalam sekejap. Ikan di akuarium kecil berhenti bergerak, mati mendadak. Arya merasa tenaganya terkuras. Pikirannya menjadi tumpul, penuh dengan gambaran-gambaran mengerikan. Tenggelam di sungai yang gelap, terperangkap di akar pohon, terkubur hidup-hidup. Dia merasakan penyesalan terakhir dari setiap entitas di sekitarnya. Dia harus menutup pintu itu. Dengan sisa tenaga, Arya merangkak ke laptopnya. Ingatannya melayang pada percakapan dengan tetua desa terakhir. Larangan itu ada karena sang pencari terpikat pada melodi yang belum selesai. Kata orang tua itu, dia dan pengikutnya ingin menyempurnakannya, lalu membawanya pergi. Satu-satunya cara mengusirnya adalah dengan melodi penolakan. Apa itu? Tanya Arya waktu itu. Sebuah lagu tua, lagu pengantar tidur yang dinyanyikan untuk mengembalikan arwah gentayangan ke peristirahatannya. Tapi harus dimainkan dengan sempurna, dengan hati yang tulus memohon maaf karena telah mengganggu mereka. Arya dengan jari yang gemetar membuka browser dan mencari dengan kata kunci yang putus asa. Sinyal lemah, tetapi cukup. Dia menemukan notasi sederhana dan audio sampel sebuah lagu pengantar tidur dari daerah ini. Dia menyetel audio itu, volume maksimal. Dari speaker laptop, terdengar alunan melodi sederhana, lembut dan sedih, diiringi gumaman seorang ibu. Suara itu seperti air yang mengalir ke dalam ruangan yang penuh kegelapan. Para bayangan di sekelilingnya berhenti bergerak. Mereka memutar kepala, atau sesuatu yang mirip kepala, ke arah sumber suara. Ekspresi hampa mereka seolah mencair menjadi kesedihan yang dalam. Sang pencari di luar jendela menghentikan siulannya. Sosok tinggi itu tampak mendengarkan. Arya dengan seluruh keberanian yang tersisa, ikut bersenandung. Suaranya parau, penuh ketakutan, tapi dia mencoba. Dia menyatukan niat dalam hati. Maafkan saya, silakan pulang, tenanglah. Lagu itu berulang. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar. Ibu Sari di jendela mengangguk pelan sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut dan tersapu angin malam. Anak lelaki di dekat kompor tersenyum kecil lalu lenyap. Lelaki tua di sudut ruangan menguap begitu saja. Sang pencari masih berdiri di luar. Dia menatap Arya melalui jendela untuk beberapa saat yang terasa seperti keabadian. Lalu dengan gerakan anggun yang tidak wajar, dia membalikan badan dan melangkah masuk ke dalam hutan. Kegelapan di sekitarnya ikut terseret, meninggalkan pemandangan hutan yang biasa. Gelap, tapi tidak lagi mengancam. Hening. Arya terjatuh, tubuhnya lemas. Dia tertidur di lantai yang masih dingin, dikelilingi kehancuran kecil di kabinnya.